Yang ada satu pertanyaan lagi. Ini buat generasi muda kita di Bali, anak-anak Hindu. Kira-kira menurut Ide Begawan apa nih yang harus dilakukan bagi anak muda di zaman modern, era digital saat ini, di tengah gempuran dari gadget yang begitu banyak, untuk bisa memahami ajaran Dharma atau ajaran yang mengandung filsafat-filsafat spirit bagi kita. Nah, yang saya bahas spirit di sini bukan tentang agama Hindu ya, para pemirsa semua. Spirit tentang diri kita. Karena apapun agama Anda nantinya, ketika sudah mengenali jati diri yang benar, maka ajaran welas asih, saling menghormati, menghargai, toleransi itu akan semakin kuat Anda rasakan. Jadi tidak perlu lagi diajarin, dia akan tumbuh seperti benih yang akan semakin menguat, besar, dan akan memberikan perlindungan ke banyak orang. Nah, mungkin Begawan silahkan napi pandangan, ide-ide yang bisa diberikan kepada generasi muda. Ini loh yang harus dilakukan tahap 1, Anda harus begini, tahap 2 begini, supaya di tengah digitalisasi dan era digital di abad 21 ini kita masih tetap berada dalam menghayati ajaran-ajaran tradisi, budaya, dan sastra. Ya, silakan. Ya. Penemuan jati diri itu dimulai dari biasanya di umur-umur 13 tahun. 13 tahun ya? Ya, 13 tahun sudah harus diajarkan yang namanya ilmu-ilmu spiritual dan juga ilmu-ilmu kehidupan di sekolah kan gitu. Nah, jadi melalui penemuan jati diri ini ia akan memahami tentang lapisan-lapisan di dalam dirinya, termasuk mengelola emosinya. Gitu. Nah, jadi para anak muda, karena Coach Wira juga pernah muda, Tiang pernah muda, juga pernah galau, pernah jatuh cinta, pernah mengalami keterpurukan, pernah mengalami yang namanya babak belur di dalam proses pembelajaran, makanya disebut dengan Brahmacari. Nah, jadi di dalam ajaran yoga yang sangat populer sekali itu disebutkan yang namanya satu sloka, Yogas Citta Vritti Nirodha, yang artinya yoga adalah mengendalikan gerakan-gerakan atau fluktuasi pikiran kita. Nah, jadi itulah sebabnya kalau misalnya sebagai terutama kita umat Hindu di Bali khususnya dan di Nusantara ini ataupun di seluruh dunia, jelas ajaran meditasi dan pengendalian pikiran ini sangat penting. Gitu. Ketika ini sudah dibangun, ketika ini sudah dijadikan sebagai makanan setiap hari, minimal 2 kali dalam sehari, sehingga kita akan mampu membangun yang namanya kekuatan pikiran di jalan Dharma. Gitu. Nah, jadi pikiran ini kan sifatnya liar dia. Liar. Banyak sekali dia ya. Ya, dan mudah mengikuti apa yang tren saat ini. Gitu. Nah, sementara dari proses pembelajaran Tiang dan searching Tiang sebagai orang Bali dan merasakan taksu Bali, kalau berbicara tentang kecanggihan, tidak ada yang lebih canggih dari taksu Bali. Karena di saat ini kita memasuki yang namanya era 4.0 dan sebentar lagi mungkin akan menjadi era 5.0 yang begitu canggihnya. Bahkan Cina udah membuat bulan saat ini. Nah, di zaman dulu nenek moyang kita kecanggihannya itu sudah berbicara dengan menggunakan kekuatan pikiran dengan jarak jauh. Contohnya gimana ya? Bagaimana? Contohnya misalnya kan ada istilah dulu nih anaknya pergi misalnya nih. Nah, Tiang dulu sering sekali pergi dari rumah. Pergi dari rumah, Tiang dipanggil itu melalui meditasi. Kayak telepati gitu ya? Seperti telepati. Gitu ya? Akhirnya Tiang jadi bingung, jadi resah gitu. Bagaimana ini? Kok ada tarikan rasanya? Ada tarikan, gitu. Saya harus pulang gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan ada gentong tuh. Gentong isi air, dipanggil nama saya di sana. Dipanggil nama saya di sana, murah DJ Jani, main mulai bukan tiap minggu sih mulai. Wah, ini saya mau coba nih pakai gentong. Nah, kalau dicari secara saintifik itu, kalau saat ini mungkin bisa dijawab. Waktu itu nggak ada yang bisa jawab. Gitu. Sekarang mungkin bisa ada yang ngejawab bahwa itu ada gelombang, kan gitu, ada gelombang energi misalnya. Nah, itu memang kecanggihannya itu memang sedemikian rupa gitu. Nah, jadi sehingga sebagai generasi muda Bali jangan merasa mempelajari adat istiadat budaya dan tradisi kita itu merasa terlalu tradisional misalnya. Jadi kuno gitu ya. Dianggap kuno misalnya. Nah, ini contoh nih. Coba nanti suatu saat akan tahu kenapa nenek moyang kita ngajarin yang namanya kita melakukan salah satunya yang tadi itu membungkus pohon. Terus kemudian ada tumpek landep, ada tumpek uye, ada tumpek yang lain yang memperingati, ya tumpek kandang juga
ini semua adalah sebagai rasa ulas asih kita, menggetarkan energi kepada ciptaannya, sehingga ini menjadi sinkronisasi secara keseluruhan. Yang hadirnya melalui sloka yang tadi itu, yoga cita urati nirodha. Jadi ini harus kita kendalikan dengan ulas asih. Nah, barulah itu yang namanya rezeki itu akan mudah sekali gitu, karena kita udah sinkron gitu. Kita akan sinkron. Bahkan coba boleh secara saat ini misalnya bagi yang bertani atau beternak atau misalnya di dunia digital, cobalah berdoa dulu untuk melakukan sesuatu. Berdoa, meditasi dan sinkronisasi dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita harapkan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, sehingga generasi muda ini bahwa paham ada satu kecanggihan yang tidak akan pernah lekang di zaman manapun gitu. Nah, jadi kalau Tiang rasakan itu sudah di 12.0 yang ada di Bali waktu zaman gunung meletus itu aja, itu semua para sulingge itu bersatu, para master kehidupan, para master spiritual itu berdoa. Itu berdoa menggetarkan energi ulas asih permohonan, sehingga ide Sang Yang Widiwasi, para dewata bersatu untuk mengendalikan ini. Nah, untuk mengendalikan alam semesta ini dimulai dari mengendalikan gerakan-gerakan pikiran kita. Nah, kecanggihan yang kita alami saat ini sampai pada 5.0 mungkin nanti, itu semua karena kekuatan pikiran gitu. Jadi kekuatan pikiran itu sudah diajarkan sejak nenek moyang kita gitu, melalui Tri Kaya Parisude gitu. Nah, jadi ini harus pegang, harus pede kita, harus percaya diri bahwa Hindu di Bali itu memiliki kekuatan universal yang begitu dahsyat. Makanya kita harus mampu think global, act lokal gitu. Jadi cara pemahaman kehidupan kita tuh harus universal. Tapi apa yang kita lakukan itu untuk menjaga lingkungan kita dan Bali kita ini sama-sama gitu. Kan lokal. Betul. Nah, itu ini Tiang. Itu saran dari Begawan bahwa generasi muda dimanapun kalian berada yang saat ini mungkin merasa bahwa kalian hidup di zaman modern ini dengan era teknologi digital. Jadi pesan beliau adalah ingatlah untuk selalu berdoa. Jadi untuk melakukan sinkronisasi terhadap apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan. Jika kita berbicara dari konsep present state, situasi atau kondisi Anda saat ini, Anda akan setelah berdoa, jadi desire state, apa yang Anda inginkan itu akan bisa dilakukan, diwujudkan dengan lebih sinkron, lebih selaras lagi. Untuk itulah bagaimana generasi muda itu harus belajar fokus, melatih fokus terhadap hal-hal yang memberdayakan. Apalagi kalau saya ambil tadi dari Begawan mengatakan bahwa dari lambang swastika saja, dari filosofi swastika itu sudah bisa digunakan untuk meraih sukses kalian, namun tetap memegang sebuah konsep ajaran tradisi budaya yang ada di Bali ini dengan konsep ulas asihnya, respect, toleransi itu bisa kalian tetap lakukan. Jadi fokus penting, artinya bahwa kalau sekarang saat ini di era digital fokus Anda adalah ke hal-hal yang negatif, maka kecenderungan pikiran akan ke arah sana saja. Jika pikiran kalian dibawa ke hal-hal yang positif, maka dia akan cenderung ke arah sana. Jadi intinya adalah kemana kalian mau membawa pikiran itu sendiri. Andalah sebagai pengendalinya. Jadi kalau kita berbicara dari RAS, saya sering menyebut sebagai Reticular Activating System. Kalau Anda selalu negatif, maka hal-hal dalam hidup ini yang positif pun bisa Anda jadi negatifkan. Begitu sebaliknya, kita kadang tidak cukup melakukan hal positif. Kalau positif ketemu negatif, ini hasilnya juga bisa negatif. Maka perlu melakukan sinkronisasi yang beliau tadi sampaikan. Dengan melakukan memahami reticular activating system kita, apa yang kalian fokuskan, maka di sini otomatis bisa berguna untuk mengendalikan emosi. Kan tadi disampaikan ya, emosi itu kan sangat berpengaruh, sangat menentukan kualitas diri kita, sangat menentukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau temperamen ini tidak bisa dikendalikan, berarti harus belajar lagi ke jati diri, mengendalikan diri, belajar yoga lagi, asana lagi, karena meditasi. emotion itu kan berasal dari kata emotion. Iya, energi yang bergerak. Yang bergerak. Nah, jadi gerak kita kan. Betul. Ini kembali lagi. Gitu. Jadi inti sari dari apa yang kita diskusikan pada hari ini, pada sesi podcast Mantra Hati ini di Filsafat Bali adalah kita harus belajar tentang bagaimana menggunakan pranayama yang baik, melakukan meditasi dan belajar yoga yang benar bersama ahlinya. Karena belajar
di luar ahlinya itu akan menyesatkan juga. Jadi harus belajar sama ahlinya yang memang sudah berpengalaman, memiliki kemampuannya. Dan tentu nih kalau menurut saya pribadi nih Begawan, belajarlah yoga kepada orang yang memang sudah tidak saja mempelajari yoga itu sendiri, tidak saja belajar tentang filsafat yoganya, apapun dengan rentetannya termasuk kaitan-kaitannya intisarinya, tetapi kepada orang yang sudah menekuni, mempraktekkan dan menerapkan dalam seluruh aspek bidang kehidupannya. Sehingga Anda tidak hanya dituntun dari sisi yoganya saja, tetapi life skill, hidup, bagaimana menjalani hidup, bagaimana menghadapi hidup, kemana Anda mau pergi, apa persiapan yang harus Anda lakukan. Nah ini sangat penting sekali. Karena saya pernah menyampaikan, Begawan, kalau kita pergi ke Jakarta, sebagai contoh, kita sering persiapannya matang sekali. Kita bawa naik pesawat apa, tiketnya apa, terus jam penerbangannya, siapa yang jemput nanti di sana, kita mau diajak kemana, hotelnya di mana, berapa kita bawa baju, uang kita bawa berapa, kan begitu. Very clear, sangat jelas untuk tujuan duniawi. Tapi kita belum pernah bertanya, ketika kita harus kembali menutup usia di sini, apa persiapan yang sudah kita siapkan? Siapa yang menjemput kita? Kemana kita pergi? Apa bekal yang kita bawa? Karena tadi sudah dikasih tahu pertanyaannya sederhana dua, ya kan, tentang bahagia. Sudahkah Anda berbahagia? Dan yang kedua adalah apakah Anda sudah membahagiakan orang lain dan sekitar kita? Ya, betul. Mau tambahan lagi, Begawan? Ya, jadi untuk generasi muda ini, generasi muda Bali, kita jaga Bali kita, jaga Bali kita. Pulau kecil yang begitu mempesona dan didambakan seluruh dunia, dan semua orang juga ingin hidup di Bali, bahkan mati di Bali kan itu. Mereka datang ke Bali mencari sesuatu di sini, hidup di sini, terus pensiunnya di sini, bahkan meninggal pun mau di sini. Gitu. Jadi tanah Bali ini harus dijaga ya. Jadi kembali ke empat aspek itu, atau swastika atau tapak dari. Nah, jadi secara niskala diturunkan oleh ide Sang Hyang Widi Wase untuk kita jaga tapak dari niki, diimplementasikan atau diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah jaga tanah Bali. Jaga tanah Bali. Jaga tanah Bali. Dan itu harus diucapkan 3 kali di dalam diri setiap baru bangun. Jaga tanah jaga Bali. Tanah Bali. Jaga tanah Bali. Jaga tanah Bali. Karena 3 kali ya. Artinya jangan sampai dijual kepada orang lain. Ini kita tidak berbicara sara ya. Betul. Nah, contoh misalnya Korswira kalau punya keluarga, yang menjaga keluarga Korswira kan Korswira sendiri. Gitu. Begitu juga orang lain yang menjaga tanah Jawa ya orang Jawa kan gitu. Yang menjaga tanah Lombok ya tanah Lombok. Tapi secara keseluruhan rumah kita adalah Indonesia kan gitu. Itulah dharma kewajibannya. Dharma, menjaga secara dharma kita menjaga Bali kita dari segi tanahnya dulu. Jadi jangan dijual kepada orang lain. Bila perlu adat istiadat atau desa adat harus beli tanah orang yang menjual tanah itu. Biar tanahnya nggak keluar kan, ya. Biar nggak keluar. Yang kedua, kita sebagai orang Bali, manusianya, manusia Bali lahir di Bali dan jangan sampai transmigrasi keluar Bali, meninggalkan Bali karena terutama ngambul atau karena jual tanah gitu. Nah jadi kalaupun harus transmigrasi sudah jalan yang terakhir gitu. Nah ini bukan berarti berbicara soal egosentris bahwa propaganda bahwa Anda nggak boleh keluar kayak gitu bukan. Jadi kita semua, bukan orang Bali saja, kita semua di seluruh Indonesia, apapun agamanya, kita harus menyadari keunikan yang ada di Bali itu tidak ada di tempat lain. Jadi artinya, anggaplah kalau misalnya pulau dan manusianya Bali ini, dan termasuk agamanya, seharusnya Hindu adalah way of life, Hindu adalah satu warisan yang memang sudah kita terima sejak zaman Majapahit. Nah jadi bukan berarti mengotak-ngotakkan diri bahwa ini Hindu, Buddha, Islam, ini itu segala macam. Kita kembali pada esensi Dharma itu sendiri. Ketika kita melangkah dari jalan agama manapun, Dharma itu satu. Gitu. Dharma itu satu. Ketika warna-warnanya yang berbeda. Nah jadi tingkatan yang berikutnya selain tanah dan manusianya orang Bali harus tetap ada di Bali, yaitu agamanya Hindu. Gitu. Agamanya Hindu. Nah di sini tolong hati-hati juga menerima, jangan sampai terlalu sensitif.
dan tersinggung menganggap ini adalah omongan sara. Oh iya, Enggak, betul. ini soal keluarga. Betul. Keluarga di dalam satu rumah Indonesia, kita punya kamar-kamar di dalam rumah itu sendiri. Yang menjaga kamar itu kami sebagai orang Bali, ya kami sebagai orang Bali harus menjaga itu kan gitu. Betul. Tetap sejahtera, tetap bersih, tetap aman, tentram, damai, dan saling bahagia di dalam kamar itu. Setuju. Itu. Nah, jadi ada 3 itu. Tanahnya jangan dijual, manusianya jangan kemana-mana. Kalaupun kemana-mana, belajar dan mencari pengalaman hidup dan Balik pulang lagi, bangunlah. iya. Sehingga Bali ini tetap utuh, menjadi tetap Bali. Yang ketiga, agamanya Hindu. Karena dari tanah manusia dan agamanya Hindu inilah menghasilkan adat budaya tradisi yang saat seperti ini kita warisi. Betul, setuju. Gitu. Nah, jadi sama seperti pohon. Pohon yang besar kita warisi, menjaganya adalah jangan sampai ditebang. Iya. Kan gitu, akarnya biarkanlah menancap ke Ibu Pertiwi, karena akar kalau di dalam ajaran agama kita, tatwa itu adalah akar dari sebuah kehidupan. Kalau diibaratkan pohon. Betul. Kalau misalnya batang itu adalah perbuatan kita, susila kita, karma hidup kita. Nah, kemudian upekare. Nah, upekare ini adalah merupakan daun, bunga dan buahnya. Itu yang harus diaturkan. Dipersembahkan. Toyem puspam gitu, palem. Makanya zaman dulu tuh nggak ada buat iarnya jual tanah itu nggak ada. Yang diaturkan itu adalah hasil bumi. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau beriarnya, ya aturkan berdasarkan hasil karyamu sendiri. Jangan sampai menjual tanah leluhur kita. Gitu. Nah, kemudian ada tradisi budaya ini adalah kulitnya. Kulit ini juga harus dijaga dari dalam. Dari akarnya yang sehat, batangnya yang sehat. Kalau itu semua udah sehat, kulitnya, ada tradisi budaya pasti akan sehat juga. Nah, jadi itu 4 aspek yang harus kita jaga. Wah, luar biasa ya. Sebagai generasi penerus ya. Iya, sebagai generasi penerus, tolong disikapi dengan baik bahwa yang kita bahas di sini adalah bukan terkait tentang ras, suku, agama, adat istiadat seperti itu, tetapi kalau kita melihat kebinekaan kita yang sudah jelas di Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menyebutkan di Garuda itu sendiri sudah disebutkan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu pun berasal dari bahasa Jawa kuno gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggruwe. Jadi setiap orang harus menjaga tatanan di daerah masing-masing, itulah sebagai bentuk dharmanya. Jadi bukan berarti rasisme kita itu ya, supaya generasi ini yang di Bali, di Hindu, jadilah orang Hindu yang baik, orang Hindu yang benar, yang memiliki budaya, yang memiliki rasa toleransi, ulas asih yang baik. Jangan sampai orang luar yang datang ke sini mempelajari, terus Anda sebagai generasi penerus di sini yang lupa dan tidak bisa menghargai apa yang sudah diberikan oleh ajaran adiluhung para leluhur, baik itu dalam bentuk tradisi, adat, dan budayanya. Nah, kemudian kalau kesimpulan saya selanjutnya adalah bagaimana generasi muda ini bisa membangun Bali pada khususnya. Boleh merantau, tapi kembali bangunlah Bali ini dengan era kalian, dengan gaya kalian, dengan zaman kalian, tetapi tetap menggunakan filosofi tapak dare itu, swastika itu, untuk membangun kesejahteraan yang kita mulai dari diri kita, mengenali jati diri. Jadi semoga di acara podcast Mantra Hati di Filsafat Bali ini bisa memberikan ruang berpikir, wawasan, ide, pengetahuan, dan bagi kami di sini bagaimana menumbuhkan rasa welas asih, rasa saling mencintai, rasa saling menghormati, sehingga hanya dengan itulah kita mampu berpikir dengan baik, bertindak dengan baik, merasakan dengan baik untuk menciptakan sebuah energi positif yang dimulai dari dalam diri kita. Jadi teruslah melakukan proses pembelajaran hidup yang istilahnya tadi disebutkan oleh Begawan adalah Brahmacari. Ini mungkin yang Anda tunggu-tunggu. Gimana sih caranya melakukan teknik pranayama ya? Teknik pranayama yang bisa Anda gunakan, latihan-latihan pernapasan, apakah meditasi nantinya. Kalau Anda tertarik, Ida Begawan akan memberikan contoh dan kita bisa lakukan bersama-sama, termasuk saya untuk mulai belajar di sini. Lurus, Begawan, gimana prosesnya? Suksma, di dalam dunia kehidupan saat ini, ajaran yoga itu sudah mendunia. Jadi selalu ada 3 yang diajarkan yang sangat mendasar dalam Astanga Yoga.
asana, pranayama, dan meditasi. Asana, pranayama, meditasi. Ya, asana adalah gerakan tubuh, pranayama adalah nafas kita, meditasi adalah relaksasi. Pikiran kita itu untuk mampu merilis dan penyembuhan di dalam. Nah, asananya kita skip, kita ke pranayama dengan menggunakan teknik pernafasan. Sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita sebagai orang Bali, di saat matri sandi itu kan ada pranayama. Juga. Jadi coba sama-sama kita ya, sama-sama. Kita menarik nafas dulu, kemudian ditahan, dulu, kemudian hembuskan. Nah, usahakan menarik dari hidung dan mengembuskannya itu melalui mulut. Gitu. Nah, makanya nanti ada durasinya. Ada durasi. Misalnya tarik nafas 4, 6, 4. Menariknya 4. Misalnya menariknya 4, menahannya 6, mengembuskannya 4. Itu hitungannya ya. Hitungannya seperti itu. Nah, jadi 4. itu bisa dipraktekkan. Berarti boleh dibilang gini, Begawan. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hembuskan. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dicatat rumusnya. 4, 6, 4. Jadi itu juga dari leluhur kita, dari tapak dari itu, tarik nafas. Kenapa 4 gitu ya? Ya. 4 itu mungkin filosofinya. Filosofinya 4 ya. Gini, narik nafas, tahan. Kedua kan, hembuskan nafas, itu ketiga, tahan lagi, itu yang keempat. Tarik nafas, nah terus seperti itu. Nah, jadi energi di dalam jadi terputar terus. Jika kita terus melakukan ini, apa hasil yang kita dapatkan secara langsung? Pertama, stres kita rilis. Gitu. Oksigen kan membantu semua di dalam tubuh, ketegangan, energi-energi negatif itu dirilis melalui udara itu. Karena udara yang kita hirup itu koneksinya itu kalau diteliti itu sangat holistik sekali dengan alam semesta ini gitu. Vibrasinya kita tarik, kemudian terjadi pertukaran di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, sel-sel, CO2-nya dikeluarin, racun-racunnya itu dikeluarin. Jadi perlu teknik itu. Nah, selama ini kan jarang yang memperhatikan itu, hanya sekedar nafas begitu saja. Gitu. Bahkan kalau misalnya meditasi, dalam satu hari kita harus mampu merasakan, memahami, dan kembali pada nafas itu. Gitu. Sehingga stres kita itu rilis. Ini 464 dipakai terus atau ada lagi format lain, Begawan? Pranayama kan sebetulnya banyak sekali ya. Yang paling umum ada 12. Gitu. 12 yang paling 12 yang paling umum. Nah, ini untuk menyeimbangkan antara feminin dan maskulin, yin dan yang di dalam tubuh kita. Ida Pinggala gitu juga. Ida Pinggala, betul. Ida Pinggala sehingga menghasilkan yang namanya sumsumna, kekuatan kundalini itu. Kalau ini sudah dilakukan, kesegaran tubuh kita itu betul-betul dari dalam. Berapa lama proses latihan Ki 464 kalau bisa dilakukan? Idealnya atau tidak ada ideal? Sebetulnya tubuh kita akan menjadi barometer ya, ukuran yang paling tepat karena setiap orang itu berbeda. Dia yang akan mengajarkan, menuntun gitu ya. Karena ada kadang-kadang 2 kali dilakukan sudah merasa pusing misalnya, boleh di stop dulu. Gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Ada beberapa yang kontraindikasi, misalnya ibu hamil misalnya, pranayama apa yang bagus. Karena ini juga mempengaruhi yang namanya kesehatan janin di dalam. Gitu. Nah, jadi pranayama ini mampu membuat diri kita itu lebih rileks. Kebutuhan oksigen lebih terpenuhi, dan bisa merilis semua ketegangan, kesedihan, ketakutan, semua segala sesuatu. Dan inilah yang diturunkan oleh Dewa Siwa, Sang Hyang Batara Siwa melalui pernafasan dan juga meditasi. Karena meditasi juga masuknya pasti dari pernafasan dulu. Ketika emosi, marah, kesal, sedih, kembali aja ke nafas. Rasakan nafas itu keluar masuk. Dan letakkan pikiran juga di sana. Itu otomatis sudah struktur di dalam tubuh kita, sel-sel energi kita itu langsung tertata dengan rapi dia. Gitu. Makanya ada sebagian orang dari sisi psikologi mungkin menyebut kalau lagi marah tarik nafas, hitung sampai 3 kali, tarik nafas, hitung sampai 7-9 kali kan. Ternyata ini proses ya untuk menata kembali agar kita bisa menjadi lebih netral lagi dan tidak terjadi adanya pembajakan emosi gitu, bisa dikendalikan.
Baik, luar biasa sekali teknik pranayama tadi 464 ya. Ini boleh semua usia ya? Boleh semua usia. Boleh semua usia. Okay. Dan bisa dirubah misalnya 242. Bisa juga 4444 kan gitu. Bisa. Bisa juga kalau misalnya ini nariknya 4, nahannya bisa 12. Selama-lamanya bisa. Ini untuk membangun kapasitas paru-paru dan diafragma kita untuk menampung oksigen lebih banyak lagi. Jadi kalau di dalam filosofi yoga, kalau nafas makin panjang, makin awet muda dan panjang umur. Wah, pantesan begawannya awet muda ini kelihatannya. Oke, baik. Luar biasa di sesi podcast kali ini dan semoga memberikan inspirasi, pemahaman, dan tambahan pengetahuan buat kita semua. Dan tunggu event kami berikutnya jika Anda tertarik mungkin belajar meditasi terkait dengan spiritual, terkait juga dengan mental, mindset, emosional. Kita akan membuat sebuah program buat Anda semua dan tunggu kami bagaimana bisa memberikan kontribusi buat kalian semua. Siapapun yang tertarik untuk menemukan jati diri, mari kita saling melengkapi dalam hidup ini, saling belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik sesuai dengan ajaran yang kita yakini masing-masing. Bersama saya Coach Vira, jangan bilang-bilang dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu.